Dari Bumi Karang Putih Darung Padang, 103.4 Kelas FM, this is the actual radio. Assalamualaikum, apa kabar Kelas People? Saya Lia Priyanka, Anda sedang mencermati program Kata KJ. Kelas People, pemerintah secara resmi telah memulai vaksinasi pada anak usia 6 hingga 11 tahun di tanggal 14 Desember 2021 lalu. Penyuntikan perdana di Sumatera Barat dilakukan di Sawalunto karena kota tua bersejarah ini telah mencapai angka minimal vaksinasi secara keseluruhan yaitu 70%. Tentunya ini diharapkan akan mampu meningkatkan kekebalan kelompok. Nah, di sisi lain, kita juga sedang dihadapkan dengan varian terbaru dari COVID-19 yaitu Omikron. Beberapa kasus telah dikonfirmasi secara resmi. Bagaimana Sumatera Barat menghadapi Omikron dan bagaimana meyakinkan para orang tua usia sekolah dasar ini agar program vaksinasi anak bisa berhasil di Sumatera Barat. Kita akan membahasnya di Kata KJ kali ini bersama dengan wartawan senior Bapak Khairul Jasmi atau Pak KJ. Beliau akan langsung memandu diskusi kita kali ini dengan narasumber yang kompeten. Assalamualaikum Pak KJ. Waalaikumsalam ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, silahkan langsung kita mulai diskusi kali ini Pak di program Kata KJ Pak. Silahkan langsung dengan memperkenalkan narasumber Pak. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klesi FM para narasumber yang terhormat. Kali ini kita membahas soal vaksin dan ini adalah vaksin untuk anak. Tadi sudah disampaikan bahwa vaksin ini sudah dimulai di Sawalunto. Problem kita hari ini adalah pengetahuan kita tentang anak, meskipun itu anak sendiri, sangat minim. Anak-anak yang usia sekolah itu, yang 13 tahun ke bawah itu, atau 16 tahun ke bawah itu, atau yang 10 tahun ke bawah, adalah titipan untuk masa depan. Kita nyaris pembangunan apapun yang kita buat, tidak semua, nyaris semua lupa akan anak. Tapi masa depan selalu memberi ruang dan tempat kepada mereka sampai mereka datang. Nah, hari ini vaksin untuk anak, yang terjadi adalah kalau kita melihat hal negatifnya, heboh di medsos bahwa anak mereka tidak bisa divaksin, beredar berita bahwa dia kena jantung setelah divaksin. Ini menunjukkan tingkat pengetahuan kita pada anak sangat rendah dan rasa kasih sayang pada anak melebihi apapun hari ini, apalagi menyangkut vaksin. Ingatan kolektif masyarakat memang rendah, tapi mereka tidak lupa bahwa wabah ini sebelumnya, varian-varian itu disebut oleh pemerintah mungkin kebal pada anak. Banyak rumah sakit yang membuat tempat perawatan COVID dan situ tidak ada anak. Tiba-tiba hari ini anak mau divaksin. Penjelasan ini mestilah di tempat lain, kecuali Sawalunto mungkin ya, mestilah di tempat lain didahulukan baru divaksin. Kita mengalami sebagian di room ini ketika divaksin cacar waktu SD. Ruangan kelas kita dikunci oleh kepala sekolah dan kita dikurung di dalam dan hampir semua menangis. Anak-anak dulu dan anak-anak hari ini sama saja. Dia tidak tahu apa itu vaksin. Dia tidak tahu, dia hanya tahu akan rasa sakit. Tentara saja ada trauma pada jarum suntik. Karena itu bagaimana mengeliminir hal-hal negatif seperti ini. Dan apa manfaatnya vaksin anak ini bagi Indonesia dan bagi masyarakat. Nah, untuk itu, di radio ini akan kita bahas bersama para ahlinya. Pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Sawalunto, Pak Yasril. Selamat siang, Pak Yasril. Selamat siang, Pak KJ. Ya, kemudian Pak Arman yang mewakili Pak Habibul Fuadi dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Selamat siang, Pak Arman. Berikut Dr. Asrawati, spesialis anak. Nah, beliau ini yang banyak mengerti tentang anak, tentang kesehatan anak dari IDAI Sumbar.
Kemudian Dr. Eza Suzana Eka Putri SKM, epidemiolog Universitas Andalas. Nah, ini adalah pakar-pakar yang akan memberikan aflerum pencerahan kepada para pendengar sekalian, mengapa anak mesti divaksin. Saya minta dulu kepada yang sudah berpengalaman di Sawalunto. Pak Yasril, silakan. Baik, terima kasih Pak KJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memang Sawalunto kebetulan ditunjuk untuk pertama kalinya pelaksanaan vaksinasi anak 6-11 tahun sesuai dengan SK Kemenkes, di mana Sawalunto seperti memenuhi syarat seperti yang disampaikan oleh Bu Dia tadi. Jadi sebetulnya kita udah kick off mulai pada hari Selasa tanggal 17 Desember itu dibuka langsung oleh Pak Wali Kota beserta Forkopimda dan juga ada BIN, Polres dan segalanya. Beberapa dari unsur pendidikan juga. Waktu itu kita vaksin sekitar 38 orang. Kemudian kebetulan besoknya anak-anak sekolah tersebut ujian. Sehingga ada satu minggu, dan waktu ujian ini kami gunakan waktu ini adalah untuk sosialisasi kepada orang tua murid. Jadi kami lakukan sosialisasi kepada murid sehingga kita berharap kalau orang tuanya sudah mempunyai pengetahuan yang cukup, tentu akan memudahkan langkah-langkah kita dalam vaksinasi anak berikutnya. Dan pada tanggal 22 Desember kita sudah mulai vaksinasi, Pak. Jadi sampai sekarang bahkan rencana sampai tanggal 31 kita tetap melakukan vaksinasi. Dan capaian vaksinasi kita sampai sekarang itu sudah hampir 53%. Jadi tinggal 2 hari, belum masuk hari ini, itu keadaan kemarin. Jadi Sawalunto mempunyai sasaran anak itu sekitar 6.305 orang. Jadi kita akan lakukan itu dan sesuai target, insya Allah pada akhir tahun kita mudah-mudahan bisa mencapai lebih dari 70%. Nah, itu diketahui juga bahwa vaksinasi umum yang data real kita di lapangan kita sudah mencapai 98,59% untuk umum dosis 1, dosis 2-nya 68%. Kemudian pada lansia juga dosis 1-nya dan 65,13% dan dosis 2-nya 46%. Nah, jadi itulah yang kita lakukan di Sawalunto dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan KIPI yang berarti kejadian ikutan pasca vaksinasi. Namun di sekolah tentu tidak selalu mulus saja, tapi pada prinsipnya secara umum ini berjalan dengan lancar. Tidak banyak juga siswa yang tidak ikut vaksinasi itu memang karena di screening dalam keadaan sakit atau absen, tapi memang ada 1-2 yang belum oleh orang tua. Nah, jadi belum diizinkan orang tua. Nah, kita tidak memaksa ini. Barangkali mungkin sosialisasi kita yang kurang atau memang waktu sosialisasi orang tua tersebut mau tidak hadir. Namun kami juga mempunyai satu masukan juga, satu inspirasi juga. Bila anaknya tidak diizinkan untuk divaksinasi, kita berpikir apakah orang tuanya sudah divaksinasi atau belum. Nah, jadi kami dilakukan juga pelacakan seperti itu. Nah, ternyata memang ada beberapa orang tua yang belum vaksinasi juga. Kemudian kita berikan lagi semacam edukasi. Tapi sebetulnya banyak juga orang tuanya, kedua orang tua dan saudaranya sudah divaksinasi. Tapi dia melarang anak seperti yang Bang KJ sampaikan tadi, begitu sayangnya kita kepada anak, melindungi anak, apakah ini aman atau tidak? Tentu prinsip vaksinasi itu yang penting itu bagi orang tua mungkin belum efekasinya, kebalnya itu, tapi yang penting aman enggak dia diberi vaksin. Saya kira ini berlaku juga untuk orang dewasa. Saya lihat di lapangan dia takut itu antara lain karena memang dia takut, dia merasa sakit,
dia kondisikan sakit atau dia memang sakit, tapi aman nggak penyakitnya seperti ini tuh divaksin. Nah, ini mungkin hal-hal di lapangan yang kami temui untuk sementara, Bang Kaji. Demikian aja, Bang Kaji. Penolakan paling hebat itu pertama kali bentuknya seperti apa, Pak? Kan pasti ada yang menolak. Apakah dengan berbicara dengan Bapak, atau mengamuk, atau memberikan argumen yang masuk akal, bagaimana Pak? Atau membawa kayu, megang-megang, mengamuk, ada enggak? Ini kan perlu diketahui, sehingga bisa diantisipasi. Ya. Jadi, waktu pelaksanaan vaksinasi, kami berharapkan memang didampingi orang tua. Kenapa? Karena kita dalam untuk screening anak-anak ini kan penyakitnya dia tidak bisa menjawab seluruhnya. Yang tahu itu tentu orang tuanya. Maka orang tuanya juga datang. Tapi alhamdulillah Bang Kaje tidak ada yang sampai mukul-mukul bawa parang bawa apa, enggak. Cuman hanya kami belum siap. Nah, kenapa belum siap? Karena masih ada keraguan mungkin di mereka. Tapi sepertinya masih bisa kita berikan edukasi dan kita beryakinan dia akan mau juga akhirnya. Cuman seperti tadi, mereka tentu belum dapat informasi yang memadai sehingga dia takut anaknya tidak aman di vaksinasi. Itu aja mungkin. Baik Pak, terima kasih. Nah sekarang saya ke Dr. Asrawati, spesialis anak. Ibu. Ya Pak. Ya, bagaimana Bu sebenarnya anak ini bagaimana sebenarnya? Boleh tidak divaksin dan seterusnya? Oke, baik, dasar pertimbangan ya. Sebenarnya vaksinasi ini sudah direkomendasikan IDAI sejak November kalau nggak salah ya, 26 November 2001 sebelum vaksinasi yang dilakukan di Sawalunto terakhir ya. Pertimbangannya dari Ikatan Dokter Indonesia melihat kasus ya, kasus aktif pada usia 6 sampai 17 tahun ini berkisar antara 10 sampai 13%. Terakhir di Pusdatin pertengahan Desember kemarin itu 13%. Artinya kasus aktifnya sangat banyak dan anak kalau misalnya dia mulai sekolah berarti kan sudah mobilisasinya banyak ya kemana-mana dan 67,3% ya pengalaman dari kasus sebelumnya itu tanpa gejala. Artinya anak bisa menularkan dan ditularkan. Nah, beberapa penelitian juga mengatakan kalau penyebab klaster keluarga itu kebanyakan juga disebabkan oleh atau ditularkan oleh anak. Nah, anak hidup dalam keluarga, ada orang tua, ada kakek dan nenek, terutama di Sumatera Barat, kita tahu kita keluarga besar, ya. Nah, tentu akan berisiko dan data dari Kementerian Kesehatan juga menyatakan risiko dari 45 atau 46 ke atas itu sangat tinggi ya, bisa mencapai kalau tingkat risikonya bisa 8,5 ya, dan di atas 60 itu bisa 19 kali risikonya, lebih-lebih kalau tambah komorbid, tambah tinggi lagi angkanya ya, bisa naik 8,5 kali lagi gitu dari data penelitian. Dan kematian pun pada usia 46 itu juga lumayan ya, 38% ya, di atas 66 itu bisa mencapai 50% malah. Nah, walaupun anak kematiannya hanya 1% ya. Dari kasus yang aktif inilah yang kemungkinan bisa penularan, dan terakhir juga kita bisa lihat kasus di Amerika, contohnya dilakukan di CNN ya, peningkatan 48% dari rawat inap. Nah, karena dia membawa, itulah ya kita harus mencegah. Kalau misalnya vaksinasi kan menurunkan angka kesakitan dan severity, berarti menurunkan level severity-nya. Jadi kalau misalnya walaupun terinfeksi, level severity-nya bisa lebih rendah gitu. Nah, dengan anak divaksinasi ya, selain untuk
imunitas spesifiknya untuk menurunkan angka prevalensi sakitnya dan mencegah jadi berat dan atau kematian, tapi juga membantu herd immunity maupun cross protection di masyarakat secara umum ya. Dan kalau anak terinfeksi sakit ya, infeksi ini nggak hanya kita anggap remeh gitu ya. Nah, risiko infeksi kalau dia ada komorbid ya. Nah, ditambah lagi dengan penyakit-penyakit lainnya yang mempunyai daya tahan tubuh yang rendah ya, itu bisa juga berakibat jangka panjangnya juga merangsang juga nanti ke depannya penyakit-penyakit autoimun atau penyakit lainnya. Jadi anak memang dicegah untuk terjadinya infeksi berat. Karena kalau misalnya infeksi berat ya, sakitnya berat ya, sampai misalnya kalau kasus sekarang beberapa sudah multi organ failure ya, MSG gitu ya. Nah, ini dampaknya berat juga ke depan. Nah, kalau misalnya organ-organ fungsinya terganggu ya, dan itu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya di masa yang akan datang. Nah, dari pengalaman juga kita nih selama ini, vaksinasi rutin saja juga dilakukan kan. Nah, dan itu sudah biasa dan kita nggak perlu ragu ya, karena POM sudah mengeluarkan izin untuk pemakaian vaksin kalau untuk anak sekarang ini coronavirus ya, CoronaVac atau Sinovac ya, 6-11 tahun di luar ya, itu sudah diuji untuk sejak usia 3 tahun ke atas. Jadi dan melihat efikasinya ya, kalau di Bandung 65,8%, di Turki 93% atas ya, dan juga efektivitasnya setelah vaksin 1 bulan di atas di setelah vaksin kedua juga bagus, 96-98%. Dan seperti yang disampaikan Pak Yasril ya, untuk KIPI dan secara keseluruhan tidak ada KIPI ya di sana kemarin ya Pak. Dan kami juga vaksinasi massal yang dilakukan Penjamil, dan saya ikut juga di beberapa kegiatan vaksinasi massal di sekolah-sekolah, di pesantren gitu ya, melalui Ikatan Dokter Anak Indonesia. Belum ada laporan KIPI berat. Jadi yang hanya banyak laporan itu adalah KIPI ringan, itu berupa nyeri di lokasi suntikan. Nah, itu aja yang banyak, dan itu memang ada sekitar 26-29%. Nah, demikian Pak. Jadi kita sama-sama menghentikan pandemi ini karena semua level sepertinya berkepentingan ya. Maksudnya sebenarnya kami juga ya dari IDA ini Pak Yasril tahu banget ini. Kita sebenarnya juga dari kita ini di kesehatan tidak hanya mengejar vaksin COVID ya Pak cakupannya, tapi juga yang pentavalen. Karena pentavalen disease ini seperti difteri ya, polio gitu ya, kemudian hepatitis ya, pertusis. Nah, itu juga kita kejar karena cakupannya sangat rendah, dan herd immunity yang selama ini terbentuk ya karena harus threshold-nya itu di atas 85-95% itu nggak tercapai karena anak kita hanya vaksinasinya cakupannya 40-60% ya Pak, atau bahkan lebih rendah. Nah, apa jadinya nanti kalau anak kita terinfeksi, sakit-sakitan gitu ya, sehingga terganggu pertumbuhan maupun perkembangannya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik Bu Dokter, jadi tampaknya secara akademis dan kenyataan empiris, vaksin untuk anak ini tidak ada masalah. Problemnya nanti akan muncul pada beberapa kasus orang tua yang tidak mau anaknya divaksin. Dalam kehidupan sehari-hari kan memang selalu ada yang setuju dan ada yang tidak. Jumlah orang yang tak setuju akan sama banyaknya dengan jumlah orang yang menyelenggarakan vaksin ini. Jadi itu wajar saja. Problem itulah yang mesti dihadapi petugas di lapangan. Nah, ini sesi pertama berakhir, kita istirahat sejenak dan akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.